Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul materi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkenalkan, nama saya Arini Nurlitasari dengan NIM 17000-1005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan itu sendiri. Secara etimologi, pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang berarti mengurusi atau menangani sesuatu demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Baldorton bahwasannya pengelolaan itu adalah sebuah manajemen dalam mengelola sumber daya manusia atau mengarahkan untuk mencapainya tujuan tertentu dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi 6P. P yang pertama adalah perencanaan, P yang kedua adalah pelaksanaan, P yang ketiga adalah penatausahaan, P yang keempat adalah pelaporan, P yang kelima adalah pertanggungjawaban, P yang keenam adalah pengawasan keuangan daerah. Perkenalkan, nama saya Mita Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Arini Nurlitasari, di mana saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu anggaran daerah sebagai alat dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu anggaran. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang berupa bentuk finansial ataupun keuangan dalam satu periode tertentu. Terus anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk finansial dalam satu periode tertentu. Biasanya itu bersifat tahunan ataupun 1 tahunan gitu. Terus anggaran kinerja merupakan anggaran yang menghubungkan pendapatan dan hasil yang diinginkan. Terus ada keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Nah, itu termasuk dalam bentuk kekayaan yang bisa juga berupa hak dan kewajiban dalam rangka anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi anggaran daerah sebagai alat dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang pertama yaitu sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa sebelum kita melakukan penganggaran itu, sebelum kita mengetahui berapa sih pendapatan dan pengeluaran yang kita dapatkan dan pengeluaran yang kita keluarkan untuk mencapai satu tujuan tersebut. Nah, itu perlu melakukan penganggaran, di mana penganggaran ini harus secara rinci dan secara detail. Nah, oleh karena itu kita bisa mengetahui berapa besar pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan. Terus yang kedua, sebagai alat dalam pengambilan keputusan perencanaan. Nah, perencanaan di sini dimaksudkan yaitu apa sih tindakan pemerintah ataupun apa sih rencana pemerintah untuk melakukan sesuatu, ataupun berapa sih biaya yang harus dikeluarkan, berupa apa hasil yang didapatkan dari belanja pemerintah tersebut. Nah, jadi perencanaan di sini dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan, mencapai suatu visi dan misi dari kegiatan tersebut. Jadi yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memotivasi pegawai. Nah, di sini dimaksudkan dalam memotivasi pegawai di sini agar dengan adanya anggaran itu, dengan adanya melakukan anggaran daerah, dengan adanya melakukan pengelolaan keuangan ataupun dan yang lainnya, diharapkan pegawai ataupun manajernya ataupun stafnya itu mengelolakan keuangannya harus berdasarkan prinsip 3E, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Terus yang keempat, sebagai alat koordinasi dan komunikasi terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan berbagai unit kerja peringkat daerah. Terus yang kelima, sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Nah, di sini alat untuk menciptakan ruang publik di sini, anggaran publik itu tidak boleh dilewatkan sama sekali, yaitu oleh kabinet, oleh
pejabat, oleh DPR, DPRD, ataupun perguruan tinggi ataupun yang lainnya, itu dalam berbagai organisasi masyarakat itu harus bersifat terbuka, ataupun bidang-bidang tersebut tuh harus terlibat dalam dalam pengelolaan anggaran publik tersebut. Terus yang keenam, sebagai politikal bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatul Istiqomah Rifai dengan NIM 17117 akan melanjutkan materi tentang tujuan dan prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran. Yang pertama ialah kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, maka akan memperbaiki ekonomi serta distribusi pendapatan yang tepat sasaran untuk menghasilkan kondisi ekonomi yang stabil sehingga mendapatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Membuka kesempatan kerja. Anggaran yang dikelola dengan baik dengan tujuan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja akan menghasilkan lapangan kerja yang baru sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja, maka untuk daya beli masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Selanjutnya ialah mengurangi pengangguran, efektivitas dan perubahan alokasi anggaran kepada angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru. Yang keempat ialah pelayanan masyarakat. Apabila masyarakat terlayani dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat memperoleh tingkat kepuasan yang optimal, maka kepuasan masyarakat akan semakin sejahtera. Selanjutnya ialah prinsip keuangan daerah. Yang pertama ialah prinsip kemandirian. Prinsip ini mengarah kepada pengelolaan anggaran yang belum selesai. Yang kedua ialah prioritas. Penggunaan skala prioritas untuk menentukan objek-objek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Skala ini menentukan objek terbaik dari alternatif yang terbaik. Selanjutnya ialah efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi ialah input yang dipergunakan untuk mengalokasikan secara optimal dan untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Efektivitas ialah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, dan ekonomis ialah penghematan output untuk mendapat input yang optimal serta semua input dibiayai dengan biaya terendah. Selanjutnya terakhir ialah disiplin anggaran. Penggunaan anggaran dialokasikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum teman-teman. Saya Adam Noval Bintoro. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang akan saya jelaskan adalah yang pertama adalah arah pengelolaan anggaran. Arah pengelolaan anggaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengelolaan pendapatan daerah, kedua pengelolaan belanja daerah, dan ketiga adalah kebijakan umum anggaran. Yang pertama adalah pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah ini adalah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya, dalam pengelolaan pendapatan daerah ini, pemerintah menjunjung prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan juga ketepatan. Yang kedua adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Nah, di sini dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama kita itu adalah membuat rancangan dari pengelolaan daerah tersebut. Jika kita sudah membuat rancangan, habis itu kita cek, itu kita masuk verifikasi, tahap verifikasi. Nah, jika di dalam verifikasi itu lolos, kita masuk kepada DPA SKPD. Nah, di DPA SKPD ini kita cek lagi, jika memang sudah benar, kita masuk ke dasar pelaksanaan anggaran. Nah, setelah dari dasar pelaksanaan anggaran, kita masuk ke pelaksanaan APBD. Nah, di dalam pelaksanaan APBD ini ada 3, yaitu ada pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Nah, kalau setelah dari pelaksanaan APBD, kita masuk kepada laporan realisasi semester pertama. Nah, setelah laporan itu kita masuk kepada yang terakhir adalah perubahan APBD. Itu teman-teman sekiranya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga adalah kebijakan umum anggaran.
Nah, kebijakan umum anggaran ini merupakan dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan rencana kerja prioritas daerah RKPD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Itu adalah penjelasan tentang slide selanjutnya, yaitu arah pengelolaan anggaran. Oke teman-teman, kita masuk slide selanjutnya, judulnya adalah prinsip dan fungsi penyusunan anggaran. Prinsip dan fungsi penyusunan anggaran itu di sini tuh ada 3, yaitu adalah pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Yang kedua adalah pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah uang yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi dana APBD. Oke teman-teman, prinsip yang ketiga adalah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui institusi yang telah ada. Itu sekiranya ada 3 prinsip dari fungsi penyusunan anggaran. Terima kasih, penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi penyusunan anggaran daerah. Pertama, fungsi koordinasi. 2, fungsi komunikasi. 3, fungsi motivasi. 4, fungsi pengendalian dan motivasi. Serta 5, fungsi pendidik. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang revisi terakhirnya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011. Ada 6 fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunannya. 1, yaitu fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah akan menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran tersebut. 2, fungsi perencanaan adalah APBD akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan dalam tahun anggaran tersebut. 3, fungsi pengawasan. Anggaran daerah berfungsi juga menjadi pedoman penilaian terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4, fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya. 5, fungsi distribusi. APBD adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Serta 6 adalah fungsi stabilisasi. Anggaran daerah berfungsi menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah tersebut. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Amirat Nasari. Swadikap. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah daerah. Secara garis besar, pengeluaran pemerintah daerah itu terbagi menjadi empat secara garis besar ya. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk investasi yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi di masa datang. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk menghemat pengeluaran yang akan datang. Yang keempat itu adalah pengeluaran pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, di sini saya akan menyontohkan dari kabupaten saya, daerah saya sendiri, yaitu daerah Kabupaten Karanganyar yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan contoh pengeluaran pemerintah daerah dalam membuka lapangan seluas-luasnya. Dalam artian di sini pemerintah daerah harus melihat sumber daya yang ada di situ, di daerah itu, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Setelah melihat, menganalisis dan melakukan kebijakan. Contoh misal,
yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Karanganyar, yaitu yang berada di Kecamatan Tawangmangu. Membuka tempat wisata baru merupakan salah satu cara untuk memperluas lapangan pekerjaan, karena dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan membuka tempat wisata baru, maka suatu wisata itu akan membutuhkan karyawan dan akan banyak sekali pedagang akan berjualan di situ, ataupun retribusi parkir juga akan meningkat. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, pemerintah daerah perlu melihat, menganalisis sumber daya yang ada di daerahnya. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa sih? Nah, pemerintah pusat sudah menyediakan kebijakan yaitu dengan cara PKH+. Itu merupakan salah satu cara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena memang PKH+ itu setiap RT, setiap kelompok itu nanti akan dibimbing oleh satu orang pembimbing dari dinas sosial yang berada di pemerintah kabupaten yang ditugaskan di suatu kelompok itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menjadi konsultan, untuk menjadi istilahnya pengawas. Ketika dana itu diberikan, itu digunakan untuk apa? Harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, misal pendidikan, gizi anak, pangan anak, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu kebijakan yang digunakan untuk pengeluaran peningkatan kesejahteraan. Teman-teman, ada satu contoh lagi dalam memperkuat ekonomi di masa datang, yaitu dengan cara membangun infrastruktur yang bermanfaat yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah. Contoh, pada tahun 2020 ini pemerintah Kabupaten Karanganyar sedang membangun jembatan kaca yang berada di Kebun Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk kita mengeluarkan untuk berinvestasi, untuk membangun infrastruktur yang bisa memberikan income kepada pemerintah daerah. Nah, dengan pembangunan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik lebih untuk menarik wisatawan datang ke Kabupaten Karanganyar, datang ke Kemuning untuk melihat, untuk sekedar berrekreasi, dan untuk istilahnya jajan, membeli makanan khas untuk melihat budaya-budaya yang ada di Kemuning. Karena memang Kemuning merupakan salah satu kecamatan yang agamanya tingkat keberagamannya cukup toleransi antara Islam dan non-Islam seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, dengan adanya jembatan baru itu otomatis apa? UMKM akan usaha menengah kecil, mikro menengah itu akan meningkat. Masyarakat lebih tidak akan bergantung lagi ke pemerintah. Mereka akan berjualan, mereka akan membuat kreasi semaksimal mungkin. Misal musik angklung yang dinyanyikan dengan cara yang beda di situ, bisa saja seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, banyak sekali cara pemerintah untuk mempertahankan kekuatan ekonomi di masa akan datang. Itu salah satunya dengan membangun infrastruktur yang bisa memberikan. Teman-teman, itu tadi merupakan salah satu contoh pengeluaran pemerintah daerah dalam Kabupaten Karanganyar, yang berada di Kabupaten Karanganyar. Nah, teman-teman semuanya, saya yakin bahwa setiap daerah pasti mempunyai sumber daya yang berbeda, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Sumber daya yang berada di suatu daerah, maka itu menjadi peluang, menjadi
suatu momentum dalam pemerintah daerah untuk mengelolanya, untuk meningkatkan, untuk membuat kebijakan yang sesuai dan yang pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu, salah satu kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan undang-undang adalah mengelola keuangan daerahnya sendiri. Dalam artian, daerah akan bertanggung jawab atas keuangan daerah itu sendiri dengan baik, dengan efektif dan dengan efisien, dengan transparan dan dengan accountable. Nah, teman-teman, saya yakin suatu daerah pasti akan mengelola semuanya yang berada di daerah itu supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah itu sendiri. Kita sebagai warga juga harus, sebagai masyarakat, kita juga harus mendukung dan berpartisipasi atas kebijakan yang telah pemerintah daerah yang telah tetapkan. Jika itu salah, jika itu monggo kita menyuarakannya dengan baik seperti itu. Nah, teman-teman, sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dari kelompok 3. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nambiase.